Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Meldi. Nah, sebelum kita memulai devotion, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dipimpin oleh Ibu Meldi ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ada 6 ayat ya. Sehingga anak-anak di rumah baca di Alkitab masing-masing. Ya, kemudian Ibu Meldi akan membacakan ayat 26 dan ayat 31. Ya, hanya 2 ayat saja yang Ibu Meldi akan bacakan. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Ibu Meldi akan membahas firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu. Jadi Ibu Meldi akan memberi judul bahwa ciptaan Tuhan benar-benar baik, ya. Nah, kenapa Ibu Meldi kasih judul begitu ya? Nah, kita lihat di ayat 26 ya. Di situ dibilang bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita diciptakan segambar dengan Allah. Sama ya dengan Allah ya. Berarti kita manusia awalnya itu adalah manusia yang sempurna. Manusia diciptakan dengan sangat baik, dengan benar-benar baik ya. Tuhan tidak menciptakan kita dengan tangan sebelah, tidak ada hidung, tidak ada telinga, tidak ya. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu benar-benar istimewa, benar-benar sempurna. Kita sama dengan Tuhan Yesus, kita sama dengan Allah ya. Nah, kalau kita sudah diciptakan sama dengan Allah, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita mensyukuri setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan baik ya. Nah, kemudian ya, Ibu Meli mau kasih tahu lagi ya, tidak hanya manusia yang Tuhan ciptakan baik, tapi kita lihat ya, kalau dari penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, seperti yang anak-anak lihat di gambar itu di slide-nya, itu ada burung, ada hewan-hewan, ada tumbuhan, ada daratan, ada air, ada laut. Itu semuanya Tuhan ciptakan dengan benar-benar baik, dengan sangat baik ya. Nah, sehingga ketika Tuhan sudah menciptakan itu dengan baik, semua ciptaan itu dengan benar-benar baik, maka Tuhan melihat bahwa harus ada nih yang menjaga semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan dengan baik. Nah, siapa yang bertugas untuk menjaga ciptaan Tuhan yang lain? Siapa ya? Nah, kita manusia. Ya, kita manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga setiap ciptaan Tuhan yang lain dengan baik. Nah, kemudian tidak hanya ciptaan lain yang kita jaga, tapi diri kita, tubuh kita juga harus kita jaga. Karena apa? Karena Tuhan sudah ciptakan diri kita ini dengan sungguh baik, sehingga kita dikatakan adalah manusia yang istimewa, manusia yang sempurna, manusia yang berharga. Karena apa? Karena Tuhan ciptakan dengan penuh kasih, dengan sungguh baik ya. Ingat ya anak-anak ya, kita harus menjaga setiap ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan dengan baik ya.
sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pencipta kita yang menjaga kita. Dia ciptakan kita, dia tidak tinggalkan kita karena dia sudah ciptakan. Tidak ya, tapi dia ciptakan kita, dia jaga kita dengan baik. Untuk itu kita juga harus menjaga diri kita, keluarga kita, dan ciptaan Tuhan yang lain dengan baik ya. Nah, ada hal penting yang Ibu Meli mau katakan ya, bahwa di atas tadi Ibu Meli sudah jelaskan bahwa Tuhan itu ciptakan segala sesuatunya dengan sungguh baik ya. Nah, berarti di situ kita lihat bahwa ada kasih Allah tuh di dalam penciptaannya. Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih. Nah, sehingga Ibu Meli mau kasih tahu ya bukti kasih Allah kepada manusia ya. Yang pertama, bukti kasih Allah kepada manusia adalah manusia diciptakan istimewa. Kenapa istimewa ya? Ya, kita lihat di ayat 26. Kita diciptakan sama dengan Allah. Berarti kita paling istimewa ya. Kita diciptakan sama dengan Allah loh. Ada yang lihat Tuhan menciptakan hewan-hewan yang lain sama dengan Allah? Ada? Tidak ya. Yang sama dengan Allah hanyalah manusia. Sehingga kita dikatakan adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah, itu kasih Allah yang pertama kepada kita manusia. Kemudian yang kedua adalah manusia diciptakan dengan penuh kasih. Ya, sama seperti Tuhan kita yang adalah kasih. Nah, sehingga kita diciptakan dengan kasih, kita dituntut untuk mengasihi orang lain. Terlebih kita mengasihi siapa? Tuhan kita yang adalah pencipta kita. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermoral. Bermoral itu apa ya Ibu Melia? Nah, bermoral itu manusia dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih perasaan. Ya, ada tidak ya lihat misalnya kambing punya pikiran, punya akal. Ada tidak? Nah, tidak ya anak-anak ya. Tapi kita manusia yang diciptakan Tuhan dan sebagai makhluk yang bermoral, berakhlak ya. Kita dikasih perasaan, kita dikasih pikiran, kita dikasih akal budi. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir. Kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita bisa tahu hal yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan ya. Nah, itu dia manusia yang diciptakan Tuhan adalah manusia yang memiliki moral di dalam kehidupannya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah manusia diciptakan sebagai penguasa. Nah, kalau anak-anak baca di ayat 28 itu manusia diberi kuasa oleh siapa? Oleh Tuhan ya. Nah, untuk berkuasa tentang apa Ibu Melia? Nah, setelah Ibu Mel kasih tahu ya, dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat sampai hari kelima itu Tuhan ciptakan ada binatang-binatang di darat, di laut, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu dia makanya Tuhan kasih kita tanggung jawab, kasih kita kuasa untuk kita menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya yang Tuhan sudah ciptakan di hari pertama sampai hari kelima ya. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Kita tidak boleh merusak atau menyakiti ciptaan Tuhan yang lain karena nanti kita akan membuat Tuhan marah. Ya, jadi ingat kita harus menjaga ciptaan Tuhan yang lain dengan baik karena kita punya tanggung jawab dari Tuhan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Ibu Meli mau kasih tahu lagi hal yang penting ya. Nah, di anak-anak bisa lihat ya, Allah sudah mengatur segala sesuatu yang baik ya. Nah, apa itu maksudnya ya? Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ya. Ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, ada daratan, ada air, ada gunung, dan lain sebagainya. Itu Tuhan ciptakan sudah dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik dan punya tugas masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Kita sebagai ciptaan semuanya di dunia ini tidak punya fungsi yang sama, tidak punya tugas yang sama, tapi kita punya tugas yang beda-beda. Contohnya, misalnya manusia dikasih tugas oleh Tuhan untuk menjaga ciptaan yang lain, ya. Jadi kita harus
melakukan tugas yang sudah Tuhan kasih itu dengan baik. Nah, kemudian Tuhan menciptakan air, contohnya ya, air untuk apa? Untuk membantu manusia, itu sebagai suatu bentuk kebutuhan manusia yang Tuhan ciptakan ya. Jadi Tuhan ciptakan air untuk apa? Supaya manusia bisa menggunakan untuk memasak, memandi, dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan ciptakan segala sesuatu dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus gunakan tugas yang sudah Tuhan kasih itu dengan baik. Jangan kita buat di luar kehendaknya Tuhan. Nanti Tuhan Yesus bisa marah ya. Anak-anak, jadi ingat, tugas kita harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab ya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir Ibu Meli mau kasih tahu ya, setelah Ibu Meli sudah jelaskan dari awal ya tentang penciptaan itu hari pertama, hari kedua sampai hari kelima, dan kenapa di hari keenam baru Tuhan menciptakan manusia. Kenapa ya kok Tuhan tidak menciptakan manusia di hari pertama, tapi kok di hari terakhir, di hari keenam? Kenapa? Karena Allah melihat semua ciptaan itu baik ya. Dari hari pertama sampai hari kelima Tuhan sudah ciptakan itu dengan sangat baik. Sehingga Tuhan lihat bahwa harus ada yang menjaga. Sehingga di hari keenam Tuhan Yesus ciptakan manusia untuk menjaga ciptaan tersebut. Kemudian yang kedua, Allah tahu bahwa semua sudah siap untuk dipakai oleh manusia. Sehingga Tuhan menciptakan manusia di hari keenam untuk manusia bisa berkuasa, bisa mengelola setiap ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, karena Tuhan tahu bahwa ini sudah siap dipakai manusia, sehingga Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah untuk manusia bisa menjaga, memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Allah memberi tanggung jawab seperti yang sudah Ibu Meli katakan, bahwa kita dikasih tanggung jawab untuk kita menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Kita menjaga ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan dengan benar-benar baik. Dan ingat, tidak hanya ciptaan Tuhan yang lain kita jaga, tapi diri kita juga sebagai ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Nah, kemudian Ibu Meli kasih tahu, karena Tuhan sudah ciptakan segala sesuatunya dengan baik, maka kita tidak perlu untuk mengeluh ya. Kita tidak perlu untuk merengek meminta segala sesuatu yang harus kita butuh. Tidak boleh tidak boleh menginginkan hal-hal yang tidak penting ya. Karena apa? Pokoknya jangan khawatir, karena Tuhan sudah ciptakan yang terbaik buat kita. Tuhan ciptakan untuk masa depan kita. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kita harus bersyukur dengan setiap apa yang sudah Tuhan ciptakan buat kita, untuk kita boleh lakukan dan kita boleh gunakan dengan baik ya. Nah, ingat anak-anak bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan kita, sehingga kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan, karena setiap hal yang sudah Tuhan ciptakan itu sungguh baik ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang Ibu Meli bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa setiap ciptaan Tuhan itu sungguh baik, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh memakai hikmat yang berasal daripada Tuhan, untuk kami boleh menjaga setiap ciptaan Tuhan dengan baik. Ampuni kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Devotion kita sampai di sini hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah semua. Semangat ya.